Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Reza Rahman Yadli. Kali ini kita akan bahas salah satu komponen yang luar biasa gitu ya. Itu adalah operational amplifier. Dimana dia ini adalah komponen yang sangat powerful. Powerful dalam arti dia punya punya fungsi lain nyala dan mati. Tapi dia bisa mengendalikan rangkaian gimana keadaannya saat mati. Nah, kalau kita lihat di sini namanya tuh datasheet konfigurasi dari IC 741. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini logonya seperti ini ya, simbolnya. Ini keadaannya tuh negatif ada di kaki 2 dan positif itu yang input itu ada di kaki positif. Jadi ini inverting itu adanya kebalikan ya. Kebalikan itu negatif dan non inverting itu tidak kebalik gitu ya. Jadi dia positif. Nah, untuk kaki sumber, ini kaki sumber ya. Jadi kalau ibaratin la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu ya, tidak akan suatu itu diuji kecuali sesuai dengan usahanya. Nah, ini nih, usahanya itu dari positif sampai negatif. Jadi si komponen OPM ini dia pasti akan mengeluarkan antara tegangan dari positif ini dengan sampai tegangan ini. Jadi ibaratin ini OPM-nya bisa nggak kan ibaratin gini, OPM itu artinya operational amplifier itu artinya ini ya, operational amplifier ya namanya, operational amplifier. Nah, operational amplifier ini artinya adalah penguat operasional gitu ya. Tapi masalahnya kalaupun misalnya disebutnya penguat misalnya, tapi penguatnya itu nggak akan lebih besar dari tegangan ini gitu. Potensial dari antara ini sampai ini, misalnya kita punya misalnya penguatnya sampai 100 kali misal ya. Kan di sini ada yang namanya tuh 0, misalnya 0,1 volt. Atau ini misalnya 1 volt. Berarti 100 kalinya berapa? 100 volt kan. Dia nggak akan mungkin sampai 100 volt. Tergantung dari V positif ini sampai V negatif. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat apa namanya tuh potensialnya, jadi kalau kita lihat apa namanya XY-nya gitu ya, ini Y ya kan, Y ini tegangan. Nah, positifnya itu ada di mana ya, terserah, misalnya ini di sini, atau negatifnya itu ada di mana, atau mungkin di sini nih ya kan, kalau ground ada di sini gitu, dari 0. Ini V apa tuh, V negatifnya di sini, V positifnya ada di sini. Jadi dia akan bermain di sini gitu. Operational amplifiernya akan cuma di sini. Berada di misalnya di sini 12 volt ya. Antara 12 volt sampai 0 volt gitu. Jadi mungkin nggak kalau operational amplifier dia sampai keluarnya sampai misalnya di sini 100 volt. Ya nggak akan mungkin karena gitu ya. Kan di sini 100 volt ya. Di atas gitu ya. Dan nggak akan mungkin karena dia mainnya itu antara tadi 12 volt sampai 0 volt. Ini permainannya antara waktu ya. Kita pakai waktu. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu di sini adalah bentuk sinyal dari apa namanya dari rangkaian OPM itu sendiri. Nah, rangkaian sinyal ini kita sebut sebagai rangkaian sinyal yang dia itu berbasis waktu. Jadi dia berubah-ubah terhadap waktu, makanya ada yang namanya functional generator. Di sini kita pakai functional generator gitu. Ini kita pakai functional generator. Nah, apa yang terjadi dengan functional generator? Kita lihat di sini ya. Di sini akan terjadi di sini nih. Di kaki positif. Di kaki positif itu akan terjadi perubahan gelombang. Perubahan gelombang itu jadinya kayak gini nih.
ini kan. Nah, dia akan berubah jadinya kayak gini nih. Akan jadinya seperti ini. Set gitu ya. Anggaplah ini lurus gitu ya. Begitu. Kalau ini garisnya kotak-kotak square. Kalau dia tidak square gitu ya. Tidak square. Nah, ada banyak kemungkinan. Bisa begini. Bisa juga begini nih. Bisa juga begini. Bisa begini. Ini kalau sinusoida, atau bisa dia seperti ini. Ya. Cuman masalahnya karena permainannya ada di op amp itu ada di sini 12 volt gitu ya. Ini 0 volt gitu ya. Maka yang akan terbaca adalah yang ada di garis ini. Nah, yang ini apa? Yang ini kayak gimana? Yang ini akan terseleksi, atau nanti di outputnya itu akan jadi seperti ini gitu. Akan hilang yang ini. Jadi seperti ini, set gitu ya. Set gitu ya. Yang pada akhirnya tuh dia menseleksi kolom negatif ini gitu. Masuk kolom negatif ini. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah lihat gimana dia bekerja pada saat ada komponen negatif. Gitu ya. Kan positif ini, jadi ibaratin ini ya, ini dia buat gelombang dari function generator, tapi dia positif keadaan di sini, keadaan di output itu tidak akan lebih besar gitu ya saat positif ini dia dipotong oleh negatif. Kenapa? Kan seperti yang kita tahu sebelumnya gitu ya. Kita tahu sebelumnya itu ini nih. Ini V input lah ya. V output. Nah, pada saat V input positif itu lebih besar daripada V input negatif, maka V outputnya akan ketika V input harus diginiin. V input positif lebih besar daripada V input negatif, maka V outputnya itu akan V saturasi gitu loh. Saturasinya dari sini nih. V saturasi positif gitu loh. Nah, pada saat akhirnya apa? Jadi pada saat gini nih, misalnya nih keadaan, kalau kita lihat ya. Misalnya nih, di sini misalnya V input positif. Di sini V input negatif gitu ya. Misalnya V satnya di sini. Dan di sini nih, di 12 volt. Misalnya ini 12 volt ya. Ini 12 volt. Di sini misalnya ini 6 volt. Misalnya di sini 3 volt. Berarti kan V input positif lebih besar daripada V input negatifnya. Nah, pertanyaannya di mana V outputnya? V outputnya akan ngikutin V saturasi ini. Jadi dia itu akan di sini nih kira-kira. Mendekati V sat yang di sini gitu. Nah, apa jadinya kalau misalnya ini kebalikannya gitu ya. Ini kebalikannya, misal di sini dia kebalikannya, ternyata di sini itu dia V input negatif, di sini V input positif. Ya dia akan ngikutin V saturasi negatif, misalnya V saturasi negatif itu ada di V0 misalnya. Jadi akan ikutan dia ada di 0 juga gitu. Si V out ini gitu.
Jadi dia nggak akan ada lagi di sini, tapi dia ada di sini. Ikutin ini perkembangan dari perkembangan V input positif dan negatif ini yang mana yang lebih besar. Nah, pada saat dia berubah-ubah, ini kadang-kadang naik gitu ya, kadang-kadang ini turun gitu ya. Nah, ini juga akan jadi ikutan naik turun gitu. Si V outputnya juga akan naik. Misalnya ini naik lagi, di sini turun lagi gitu kan. Kan ikutan naik turun karena keadaan yang tadi ini dia berubah-ubah. Ini kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang ini lebih besar, kadang-kadang ini lebih besar gitu ya. Karena ini kayak gitu terus. Jadi V-sat-nya itu terhadap waktu gitu ya. Waktu dia itu akan berubah juga. Jadi gini, ngomongin perubahan itu ngomongin waktu gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya tuh wah kamu berubah ya, berarti karena waktu yang sebelumnya itu dia punya keadaan seperti ini. Misalnya dia dulunya pemarah, sekarang keadaannya jadi oh kamu berubah ya karena dulunya itu dia pemarah, sekarang jadi nggak pemarah gitu. Begitu ya. Jadi perubahan itu adanya namanya waktu. Dan ini yang namanya teori relativitas itu ada di sini. Keadaan itu berubah tergantung waktunya juga gitu loh. Intinya gitu. Nah, tapi kalau kita tahu, ingat ya, di ohm itu ada yang namanya tuh V saturasi positif di sini. Di sini V saturasi negatif. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa ini kok V no. Sini V out ya, kok no. V out. Nah, di sini V input. Di sini V input positif, di sini V input negatif. Nah, V sat ini tidak harus sama dengan 0. Dia bisa negatif. Misalnya 12 volt. Di sini ada 12 volt. Nah, pada saat ini dikalkulasikan gitu ya. Dia sama kayak tegangan gini. Sama kayak ini potensial gitu. Di sini 12 volt. Di sini negatif 12 volt. Maka dia potensial dari sini ke sini jadinya berapa? Jadinya 12. Gitu ya. Di sini 12. Di sini 12 juga. Jadi ditambahkan 12 ditambah 12 jadi 24 volt gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah permainan potensial. Jadi kalau tadi kita permainan antara di apa tuh kalau groundnya tuh ada di sini, hanya ada di sini gitu ya. Hanya ada di antara 0 dan juga misalnya 12 volt di sini ya. Nanti kalau di 0 volt dia akan ada di permainannya itu akan ada di sini gitu. Misalnya kita lanjutin ya. Dia akan ada di sini gitu. Permainannya melebihi potensialnya tadi dari 0 volt. Jadi ada di negatif 12 volt. Kayak gitu. Jadi apa yang harus kita cari dari praktikum ini? Silahkan cari bagaimana korelasinya. Jadi antara tadi ya V input positif dengan V input negatif. Jadi kalau saya gambarin proyeksinya, kemungkinan V input negatif ini jadi kayak boundernya. Jadi batas ini misalnya ini V saturasinya. Di sini V saturasi positifnya. Nah, V negatif di sini bakal jadi batasnya gitu. Set. Misalnya nih, kita punya V saturasi positif. V saturasi positifnya tuh dia bolak-balik, jadinya gini nih. Tegangannya tuh. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, di manakah V output? Gitu kan? V output itu bisa jadi ada di sini. Ada di sini. Jadi kemungkinan tuh ada 2 gelombang di sini. Gelombang yang satu lagi sebelah sini. Dia bakal ada 2 gelombang karena di sini kita pakainya inverting, kemungkinan dia bakal ada di sini nih. Di sini ada gelombang, di sini ada gelombang lagi tapi lurus di sini set. Jadi ini
Gimana cara baca gelombangnya? Kita tetap proyeksikan kan ini Y ya. Y-nya tetap 0 gitu ya. Jadi semuanya dari sini. Biar kelihatan apa perubahan V input negatifnya, V input positif terhadap V input negatif. Kalau ininya naik, misalnya ini naik nih, V inputnya negatifnya naik, misalnya dari sini. Jadi dia bakal kepotong juga di sini nih. Jadi si tegangan tuh bakal ada di sini. Nah gitu ya. Jadi di sini V outputnya akan kepotong jadi cuma di sini nih. Mainannya cuma di sini ke atas. Gitu ya, silahkan dicoba, pahami lewat praktikum. Kalau tidak ada, silahkan tanyakan lewat saya sendiri. Oke, Assalamualaikum.